Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Nesa Usrini. Oke, di video kali ini saya akan mengupload tugas mandiri presentasi mata kuliah dasar pemrograman komputer 1. Nah, sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat nonton. Perkenalkan, saya Intan Nesa Usrini. Saya di sini akan mempresentasikan nested if else. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan percabangan pada C++. Pada percabangan bahasa C++, biasanya ada yang namanya struktur if. Struktur if ini terbagi untuk berbagai kondisi. Kondisi tersebut biasanya digunakan jika kondisi berjumlah 1, kondisi berjumlah 2, dan lebih. Kondisi yang berjumlah lebih dari 2 tersebut disebut dengan if else bertingkat. Ada juga yang namanya percabangan nested if. Nah, di sini saya akan membahas nested if. Nested if disebut dengan if yang di dalamnya itu ada if juga. Nested if bisa digunakan untuk satu kondisi dan banyak kondisi, tergantung pada programming saja ingin memakai yang mana. Nested if itu adalah if bersarang. Maksudnya terdapat if di dalam struktur if lainnya. Artinya, jika kita buat sebuah kondisi dengan if, maka if tersebut juga ada kondisi lain di dalamnya. Nah, pengertian nested if itu yaitu adalah suatu percabangan bisa dikatakan sebagai pemilihan dalam program, di mana program tersebut memiliki satu bahkan lebih dari satu fungsi atau persyaratan, yang di dalamnya ada sebuah instruksi yang dijalankan jika kondisi atau pernyataan terpenuhi. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama itu adalah untuk kondisi benar dan blok pilihan kedua itu adalah untuk kondisi salah. Misalnya pada sebuah pernyataan ini, jika kita mensyaratkan sebuah pernyataan, nah jika kondisi dari pernyataan itu terpenuhi, maka ia akan masuk ke blok pilihan pertama, dan jika tidak terpenuhi, maka ia akan masuk ke blok pilihan kedua, yaitu ke dalam else. Nested if merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam contoh programnya. Nah, di sini saya akan membuat judul tugas nested if. Lalu saya gunakan header file untuk proses input dan output. Lalu saya menggunakan header file string karena di sini saya akan memasukkan teks yang berisi kumpulan dari huruf dan karakter. Lalu menggunakan library standar, masukkan fungsi main. Nah, di sini saya akan string kerja, sekolah, dan hasil. Lalu tipe datain yaitu usia, gaji, tanggungan, dan biaya hidup. Nah, sebelumnya di program ini saya akan mendata untuk penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk miskin. Lalu tampilkan ke layar, selamat datang di program sensus penduduk. Cout, silakan isi data Anda dengan benar. Ini fungsinya sama dengan fungsi tab, yaitu untuk spasi gitu. Lalu cout, masukkan usia kamu, sin usia. Jika usianya itu lebih dari 18 tahun, maka nanti cout yang akan muncul itu adalah apakah kamu sudah bekerja. Nah, lalu kita inputkan kerja. Nah, di sini saya buat pernyataan, jika jawaban kerjanya itu adalah sudah, maka nanti yang akan muncul berapa gaji kamu per bulan. Lalu kita inputkan gaji. Lalu selanjutnya kita masukkan jumlah tanggungan. Lalu kita menghitung penduduk miskin itu dari jumlah biaya, dari total biaya hidupnya, yaitu cara mencarinya adalah gaji per tanggungan. Lalu di sini saya buat pernyataan lagi, jika biaya hidupnya itu kurang dari 350, nah maka di sini saya akan golongkan dia kepada penduduk miskin. Nah, tetapi jika pernyataan tersebut tidak terpenuhi atau biaya hidupnya itu di atas 350, maka di sini outputnya bukan penduduk. Nah, selanjutnya saya tutup kurung kurawalnya di sini. Lalu saya buat pernyataan yang tidak memenuhi dari yang ini. Saya buat di sini else hasil penduduk
miskin. Nah, di sini saya tutup kurung lagi. Nah, di sini saya akan buat pernyataan yang tidak memenuhi syarat dari usianya lebih dari 18. Jika usianya itu di bawah 18, maka di sini akan muncul see out lalu kita inputkan apakah masih sekolah atau belum. Nah, jika nanti jawabannya itu masih, maka di sini saya akan buat hasilnya itu bukan penduduk miskin. Nah, jika tidak memenuhi syarat atau jawabannya itu belum, maka di sini saya akan buat penduduk miskin. Nah, di sini kita tutup kurung, lalu saya buat see out. Lalu di sini akan masuk ke kategori. Nah, di sini akan masuk dari hasil yang sudah kita inputkan tadi. Lalu berhentikan program. Normal. Saya coba jalankan dulu. Nah, jadi outputnya pertama itu kita disuruh masukkan usia, misalnya usianya 20. Apakah kamu sudah bekerja? Sudah. Saya masukkan gaji 3 juta. Jumlah tanggungan ada 8 orang. Nah, maka di sini dikategorikan ke dalam bukan penduduk miskin. Nah, karena 3 juta dibagi 8 itu melebihi dari 350. Nah, jika misalnya kita buat umur kita di bawah 18 tahun, itu misalnya 15. Nah, maka outputnya itu adalah apa? Di bawah 15. Maaf, ini salah. Apakah kamu masih sekolah? Nah, jika kita buat umur di bawah 18, maka di sini outputnya apakah kamu masih sekolah? Saya kira jawabannya masih. Nah, masuk ke dalam kategori di sini bukan penduduk miskin. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nah, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.